masih melanjutkan pembahasan tentang 33 bukti kesetiaan Tuhan. Dalam pembahasan ke-16 ini menarik karena salah satu bukti kesetiaan Tuhan, dia bukan cuma Tuhan yang berpangku tangan dan berharap hal-hal yang baik buat kita. Tapi bukti kesetiaan Tuhan, dia mengutus malaikatnya. Yang pertama, dia tahu kita dalam bahaya. Yang kedua, dia tahu kita harus melewati peperangan. Yang ketiga, dia mengerti kita gampang goyah. Dan yang keempat, dia tahu bahwa tanpa penjagaan sempurna pasukan malaikat Tuhan, kita tidak mungkin bisa bertahan. Nah, ini kita mau belajar hari ini. Klik. Mazmur 91, 10-13. Wah, pernyataan Alkitab ini dahsyat. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, malapetaka tidak akan menimpa saya, dan tulah tidak akan mendekat pada keluarga saya. That's Bible. Itu Alkitab ngomong, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab, kenapa ada jaminan Tuhan? Iblis mau ngancurin kita. Iblis mau merusak keluarga kita. Iblis mau mengacaukan karir kita. Tapi Alkitab jamin malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Dalam bagian lain Alkitab dikatakan, satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Kenapa? Ada pasukan malaikat yang jaga. Lihat ayat 11. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Angels are real. Sama-sama bilang sama saya, malaikat itu nyata. Sama-sama bilang sama saya, malaikat itu nyata. Sama-sama bilang sama saya, malaikat itu nyata. Saudara-saudara yang di rumah masing-masing, ketik di live chat saudara, malaikat itu nyata. Angels are real. Why? Because the Bible tells so. But I couldn't see. Tapi saya nggak bisa lihat. I don't care. Otak saudara juga saya nggak bisa lihat. But real. Ya kan? Nggak harus apa yang tidak bisa saya lihat, it's not real. Tapi yang saya mau jelaskan buat saudara, whatever the Bible says, it's real. My God is a real God. Allah saya adalah Allah yang nyata. Sehingga apapun yang dinyatakan itu nyata. Makanya Alkitab bilang langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Haleluya. Dikatakan apa? Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Why? Saya terlalu percaya the unseen world is a real world. Dunia yang tak terlihat tetap dunia yang nyata. Setan itu ada. Makanya ada manusia yang terlihat tapi kelakuannya kayak setan. Iya kan, kalau orang melakukan pemerkosaan bisa kelakuan kayak setan. Iya kan? Orang merampok. Orang punya istri tapi tertarik sama perempuan lain, kelakuan kayak setan gitu saudara-saudara. Jelas kan sampai di sini ya kan? Jadi orang mau bilang, oh setan nggak ada. Tetapi the unseen world is real, saudara. Iya kan? Jelas mas saya kan dikatakan, sebab malaikat yang akan diperintahkan ya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Selalu ada penjagaan Tuhan. Ayat 13. Bahkan karena penjagaan malaikat Tuhan ini, singa dan ular tedung akan kau langkahi. Artinya kau gak perlu takut sama singa dan ular tedung. Bahkan kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ini mengajar kepada kita bahwa kita bukan berarti kita gak akan menghadapi tantangan, tapi kita akan keluar sebagai pemenang di balik tantangan kita. Haleluya. Matius 24 ayat 29-31. Saya mau saudara punya dasar Alkitab yang kuat tentang pasukan malaikat. Matius 24 ayat 29-31. Segera sesudah siksaan pada masa-masa itu, ini bicara tentang akhir zaman, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan menatap dan mereka akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saya khawatir dengan nubuatan-nubuatan yang terjadi hari-hari ini. Kuasa langit sedang goncang. Segala sesuatu sedang goncang dan anak manusia datang. Dan ini bukan berarti dunia berakhir. Bukan, anak manusia datang. Artinya apa? Dia menyatakan kepada kita, dia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Selama kita pandang dia, kita tenang.
Makanya dikatakan anak manusia itu datang di awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Artinya kita jangan hidup lihat yang di tanah aja, masalah aja, persoalan aja. Tapi kita lihat rencana Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Ayat 31. Dan ia, anak manusia itu, Yesus Kristus Tuhan. Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Dan ini saatnya. Gereja Tuhan sedang dipersatukan. Anak-anak Tuhan sedang dipersatukan. Orang-orang percaya harus belajar mengandalkan Tuhan. Bukan masing-masing dengan kemauannya sendiri. Nah itu sebabnya. Di akhir zaman gelombang yang setan mau kerjakan adalah perpecahan dan kekacauan dalam tubuh Kristus. Saya ulangi sekali lagi. Gelombang yang setan mau kerjakan di akhir zaman adalah perpecahan dan kekacauan dalam tubuh Kristus. Padahal yang Kristus sedang lakukan adalah mempersatukan. Jadi kita lihat di akhir zaman gerakan kesatuan tubuh Kristus akan makin berkobar. Tetapi ada orang-orang tertentu yang akan dipakai setan untuk mendatangkan kekacauan dan perpecahan. Karena di mana Roh Kudus sedang bekerja. Di mana kuasa Allah sedang bekerja. Iblis akan membuat kontranya. Makanya doa Yesus bilang apa? Jadikan mereka satu. Tapi sekarang ributnya bagaimana kita bersatu? Oh mereka pandangannya berbeda. Lu berbeda bukan alasan untuk tidak bersatu. Kita sama-sama percaya Yesus Kristus Tuhan. Kita percaya kita menuju surga yang sama. Oh tapi itu Yesus yang lain. Oh silahkan. Iya ya. Tapi saya hanya mau bilang. Kita harus jujur lihat, di satu sisi, akhir zaman Tuhan sedang mempersatukan gerejanya. Tapi di sisi yang lain, setan sedang mau mendatangkan kekacauan dan perpecahan. Pastikan saudara berdiri di tempat yang tepat pada rencana Tuhan. Karena Alkitab bilang malaikat Tuhan di akhir zaman sedang bekerja ekstra. Untuk apa? Melakukan hal-hal yang dahsyat. Bagi orang-orang pilihannya. Nah, makanya dalam pendahuluan saya tekankan gini. Masih ada orang Kristen yang gak percaya. Masih ada orang beriman yang bilang, ya malaikat kan cuma penghiburan. Nah, tapi saya simpulkan begini, malaikat Tuhan adalah bonus sempurna. Yang Bapak sediakan untuk memastikan kita aman dan terlindungi. Pertanyaan aman dan terlindungi dari apa? Yang pertama segala serangan iblis. Nanti saya jelaskan. Kenapa butuh malaikat? Untuk memadamkan, untuk mematahkan segala serangan iblis. Saya ngerti ada orang-orang modern yang berkata, oh devil are not real. Tapi saya mau bilang, the devil are real, saudara. Setan itu nyata. Setan lah yang mau bikin kita emosian, setan lah yang mau bikin kita kacau, setan lah yang mau bikin kita ribut dalam rumah tangga, setan lah yang selalu mau mendatangkan ketidaktentraman dalam hidup. Nah setan ujung-ujungnya hanya mau mendatangkan perpecahan. Kekacauan, ketertekanan. Karena targetnya adalah kebinasaan. Makanya Alkitab bilang pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Makanya Alkitab bilang. Iblis itu sama seperti singa yang berkeliling mencari orang dapat ditelannya. Jadi dari sini jelas ada yang bisa ditelan, ada yang tidak bisa ditelan. Tapi Alkitab bilang lawanlah dia dengan iman yang teguh maka dia akan lari. Bahkan dalam bagian lain dalam Alkitab dikatakan seluruh saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Penderitaan yang sama apa? Menghadapi serangan iblis. Adik-adik muda kita akan menghadapi serangan iblis. Ibu-ibu rumah tangga kita akan menghadapi serangan iblis. Bapak-bapak kita akan menghadapi serangan iblis. Pelayan-pelayan Tuhan kita akan menghadapi serangan iblis. Persoalannya kita sadar atau enggak? Kita siap atau enggak? Dan kita mampu menang atau tidak? Ah ini dia. Makanya ada pasukan malaikat menjaga. Pastikan. Kita lah orang-orang yang percaya ada pasukan malaikat menjaga kita. Sehingga waktu kita mulai rasa gak enak. Kita imani ada pasukan malaikat sorga yang jaga saya. Saya maju dan saya percaya pembela saya akan memberikan kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Yang kedua. Ya kan? Makanya kenapa kita percaya misalnya. Anak Tuhan. Tidak bisa dihipnotis, tidak bisa disantet, tidak bisa diserang guna-guna. Kenapa kita percaya?
akan ada pasukan malaikat yang akan jaga kita. Tapi kalau kita apa-apa takut, apa-apa khawatir, ya sesuai dengan imanmu jadi padamu. Tapi kalau kita mengerti kebenaran kata Alkitab, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Waktu kita tahu saya dijaga oleh masukan malaikat. Tidak bisa dari si jahat menyentuh saya. Maka sesuai dengan imanmu jadi padamu. Yang kedua, malaikat Tuhan adalah bonus sempurna yang Bapa sediakan untuk memastikan kita aman dan terlindungi dari apa? Segala kegagalan dan keputusan-keputusan yang bodoh. Maria sedikit lagi ambil keputusan yang bodoh. Waktu malaikat bicara, dia bilang bagaimana mungkin sebab aku belum bersuami. Tapi ketika dijelaskan lebih jauh, suara malaikat itu menenteramkan jiwanya. Sampai dia berkata, jadilah padaku seperti yang kau katakan, sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Yusuf sedikit lagi ambil keputusan yang bodoh. Dia mau menceraikan Maria secara diam-diam. Tapi ketika dia mempertimbangkan maksudnya, ini dia pentingnya. Kalau kita diperhadapkan pada sebuah keputusan, pastikan kita doa. Dan malaikat Tuhan akan memberi tuntunan yang sempurna buat hidup kita. Makanya malaikat berbicara kepada Yusuf. Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Waktu Herodes merancangkan yang jahat buat orang-orang Majus. Apa yang membuat orang-orang Majus tidak mengambil keputusan yang bodoh? Kembali ke jalan yang sama. Pasukan malaikat. The same angel still work today. Haleluya. Pasukan malaikat yang sama tetap bekerja sampai hari ini. Untuk mengawal orang-orang pilihannya. Haleluya. Gembala-gembala di padang. Melihat sinar terang. Dia ketakutan. Malaikat beritahu, jangan takut. Aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar. Kamu yang selama ini tertekan, kamu yang selama ini putus asa, kamu yang selama ini ngerasa gak ada jalan keluar, juru selamat telah lahir bagimu. Haleluya. Berarti jelas. Malaikat Tuhan adalah bonus sempurna yang Bapa sediakan. Untuk memastikan kita aman dan terlindungi. 1, dari segala serangan iblis. 2, dari segala kegagalan dan keputusan-keputusan yang bodoh. 3, dari segala jebakan-jebakan dunia yang menakutkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Iblis datang dengan berbagai jebakan-jebakan. Tapi malaikat Tuhan memastikan bahwa kita aman dalam perlindungan. Alkitab saya bicara tentang Daniel yang berdoa. Daniel berpuasa selama 14 hari. Sepertinya Tuhan tidak menjawab. Tetapi apa yang terjadi? Malaikat Tuhan datang kepada Daniel dan berkata, hari pertama engkau berdoa, Tuhan mengutus aku untuk membawa jawaban doa, menjelaskan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Tetapi ada penguasa Persia. Dan penguasa Persia ini bukan penguasa politik, tapi penguasa di udara Persia. Yang menahan jawaban doa itu. Yang menahan aku untuk datang. Yang menahan mujizat itu untuk terjadi. Dan Tuhan memanggil Mikail. Sebagai kepala pasukan perang surga. Untuk berperang melawan penguasa Persia. Roh jahat di udara ini. Menghancurkannya dan melepaskan aku sehingga aku dapat membawa jawaban doa. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Disitulah maknanya pentingnya kehadiran malaikat. Karena at the unseen world. Di dunia yang tak terlihat ini. Ada banyak permainan-permainan jahat kuasa kegelapan. Tetapi ini yang saya percaya, pasukan malaikat
Memastikan kita aman dan terlindungi dari segala jebakan-jebakan dunia yang menakutkan. Karena kita tahu persis pasukan malaikat mengawal saya dan memberikan kepastian jalan keluar buat saya. Selanjutnya, malaikat Tuhan adalah bonus sempurna yang Bapa sediakan untuk memastikan kita aman dan terlindungi dari apa? Segala malapetaka dan mara bahaya. Alkitab bilang, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ada saja cara Tuhan menyelamatkan kita dari malapetaka. Makanya saya berdoa dan saya imani dan saya percaya. Anak-anak Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tidak perlu mati kecelakaan di pesawat, tidak perlu mati kecelakaan tabrakan, tidak perlu mati kecelakaan tenggelam. Lalu mungkin sudah bertanya, bagaimana dengan mereka yang mati kecelakaan? Apakah berarti hidupnya nggak benar? Oh, ini gak ada hubungannya dengan benar atau tidak benar. Bukan cara mati orang yang menentukan, tetapi cara hidup orang. Kita nggak usah membahas apa yang sudah terjadi. Kita pegang Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Tapi buat kita, boleh kan kita imani sesuatu yang baik? Kita pegang firman Tuhan, kok dasarnya firman Tuhan? Dasarnya bukan apa yang pernah terjadi dan kita nggak boleh menghakimi siapapun. Kita nggak bisa bilang, oh jadi yang matinya tenggelam itu ada dosa. No, najis itu pemandangan seperti itu. Setiap orang boleh punya iman untuk dirinya sendiri. Dia boleh punya iman untuk jemaat yang dilayani dan karena itu saya tebarkan iman ini. Kita imani bahwa anak Tuhan yang sungguh-sungguh tidak harus mati kecelakaan. Tidak harus mati tabrakan, tidak harus mati karena pesawat jatuh, tidak harus mati karena tenggelam, tidak harus mati karena dibunuh. Ada penjagaan Tuhan yang sempurna. Kalau saudara bilang, oh saya nggak mau beriman begitu, ya iya doa saya menyertai saudara. Jadilah seperti yang kau percayai. Tetapi saya berdoa supaya jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, baik yang ada di gereja saat ini maupun semua yang ada di live channel maupun semua saudara yang sedang mengikuti di rumah masing-masing, saya berdoa dan saya imani, mari kita sepakat. Ada pasukan malaikat Tuhan yang akan menjaga dan mengawal kita. Sehingga malapetaka dan mara bahaya tidak bisa menimpa kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita dan anak-anak kita. Kalau kita lihat kitab Ayub ada pagar penjagaan Tuhan. Pagar penjagaan Tuhan ada apa? Pagar tembok? No. Pagar pasukan malaikat Tuhan. Haleluya. Klik selanjutnya saya pelajari. Malaikat Tuhan adalah bonus sempurna yang Bapa sediakan untuk memastikan kita aman dan terlindungi dari segala kejahatan-kejahatan dunia. Kita nggak akan terpengaruh karena pasukan malaikat menenteramkan kita. Dan kita juga tidak akan masuk dalam kejahatan dunia. Karena ada saja hikmat Tuhan, ada saja cara Tuhan. Yang harusnya mungkin kita masuk di situ pas kerusuhan. Yang kalau kita ada di situ akhirnya kita terseret pada narkoba. Kalau kita ada di situ kita terjebak pada sesuatu yang berbahaya. Nah Tuhan jauhkan kita lewat apa? Pasukan malaikatnya. Ya kan sama seperti apa yang dialami oleh orang-orang Majus. Kejahatan Herodes tidak bisa memancing orang-orang Majus untuk masuk dalam jebakan kecelakaan. Kejahatan dunia tidak bisa terjadi. Rancangan jahat dari raja tidak bisa membunuh Sadrak Mesak Abednego yang dibuang ke dapur api meskipun sudah dipanaskan 7 kali lipat karena ada pasukan malaikat yang jaga dia. Haleluya, klik. Selanjutnya saya pelajari. Dalam Alkitab pada dasarnya, jadi kalau kita mau lihat struktur malaikat. Dalam Alkitab pada dasarnya ada 3 penghulu malaikat. Yang pertama Mikael. Siapa Mikael? Panglima peperangan dan pertahanan. Ini panglima sorgawi dari pasukan malaikat. Jadi yang urusan perang dengan kuasa setan, yang urusan perang untuk menyelamatkan kita dari bahaya itu Mikael. Makanya waktu Daniel berdoa, ada roh jahat penguasa Persia yang menahan. Tuhan mengutus Mikael. Dan kemudian Mikael harus berperang. Ya. Yang kedua, penghulu malaikat bernama Gabriel. Ini kira-kira pasukan
Kominfonya nih. Kalau zaman sekarang pasukan IT-nya nih, ya kan? Gabriel. Sebagian kasih nama lain, Jibril. Panglima pesan dan komunikasi. Yang memberitahukan kepada Maria, Gabriel. Yang datang kepada Yusuf, Gabriel. Dan kadang-kala pasukannya Gabriel diutus untuk menyampaikan pesan, untuk menyingkapkan hal-hal yang terselubung. Dalam mimpi, dalam banyak hal. Tuhan mulai jelaskan. Yang ketiga, Lucifer. Lucifer ini sebetulnya tadinya panglima dari segalanya. Panglima urusan dalam negeri, kerajaan sorga, termasuk urusan pujian, penyembahan. Dan kemudian jatuh menjadi Satan. Dalam Yeskiel dikatakan lambang kesempurnaan engkau. Tapi Lucifer mau jadi menyaingi Allah. Kan dilemparkan. Makanya waktu Adam dan Hawa dibujuk, masih pakai pola yang sama. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti Allah. Jatuh juga. Banyak orang gak sadar kita perlu Tuhan, bukan kita perlu jadi seperti Tuhan. Ngerti ya? Kuasa diberikan supaya kita terus bergantung pada Tuhan. Pasukan malaikat mengawal kita supaya kita terus bergantung pada Tuhan. Bukan supaya kita pikir kita Tuhan. Ada banyak orang pikir dia Tuhan. Pokoknya kalau dia ngomong harus benar. Gak bisa salah. Ya kan? Pokoknya apapun yang dia ngomong harus benar. Astaga. Mesti kita sembah kah? Iya kan? Nah, makanya waktu Lucifer jatuh. Kata Alkitab, sepertiga dari pasukan malaikat Tuhan. Dalam kitab Wahyu kita seringkali baca. Misalnya kayak ular naga atau ekor naga kata Alkitab. Dengan roh perjinahan menyeret sepertiga. Kenapa sepertiga? Karena masing-masing punya pasukan sepertiga dari pasukan malaikat. Dan waktu Lucifer jatuh sepertiga ini dia seret, jelas ya. Makanya kenapa saya bilang, dalam menghadapi peperangan melawan setan kita perlu pasukan malaikat. Kenapa? Karena pasukan malaikat hafal betul cara kerja dan pola pikir dari Lucifer ini. Karena itu Michael dengan pasukannya, Mikael dan pasukannya menguatkan kita. Untuk memastikan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Apa fungsi dan tugas malaikat di akhir zaman? Yang pertama, menjaga anak kecil. Kita tahu persis peluk anak-anak kita. Doakan mereka setiap malam dan yakinkan ada pasukan malaikat yang jaga. Kenapa? Dengar firman Tuhan. Matius 18 ayat 10. Ingatlah. Jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Yang pertama, kita selalu harus bimbing anak-anak kita dekat Tuhan. Jangan anak-anak kita cuman disuruh nonton iPad supaya saudara bisa santai. Jangan dong. Perkenalkan anak-anak kita pada Injil, kasih Tuhan. Dan yang kedua, jangan pertontonkan hal-hal yang kasar dan jahat kepada anak-anak saudara. Jangan ribut di depan anak-anak. Jangan pertontonkan kekasaran, kekerasan. Karena pasukan malaikat yang menjaga. Dan yang ketiga, jangan acuhkan anak-anak saudara. Makanya Alkitab bilang, jangan pandang rendah anak-anak ini karena anak-anak ini yang punya kerajaan sorga. Tetapi selanjutnya jangan khawatir kalau terjadi sesuatu pada anak-anak saudara. Pastikan kau didik anak-anakmu yang baik. Pastikan kau doakan anak-anakmu dengan baik.
Pastikan kau ucapkan berkat buat anak-anakmu dengan baik. Tapi kalau terjadi sesuatu pada anak-anakmu, gak usah khawatir karena ada pasukan malaikat yang menjaga dia. Kadangkala kita orang tua kita pikir kita lebih hebat dalam menjaga anak-anak kita lebih daripada Tuhan. Saya bilang pasukan malaikat di sorga lebih hebat dalam menjaga anak-anak kita. Haleluya. Itu bukan berarti kita harus reckless. Tapi itu berarti kita harus percaya ada kekuatan lain yang juga menjaga anak-anak kita. Yang kedua, malaikat di akhir zaman fungsinya jelas menyampaikan berita. Coba kita lihat ayat ini, klik. Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan saya, apakah hanya gembala-gembala yang akan mendapat berita ini? Apakah hanya Yusuf dan Maria yang mendapat berita ini? Apakah hanya orang-orang majus yang akan mendapat berita ini dari malaikat? Jawaban saya tidak. Malaikat masih bekerja sampai hari ini. Itu sebabnya kita harus punya banyak waktu untuk memuji, menyembah Tuhan. Jangan tidur malam langsung tidur. Sebelum tidur malam, sembah Tuhan dulu. Jangan bangun pagi langsung sibuk. Bangun pagi punya waktu dulu dengan Tuhan. Ada pesan-pesan tertentu yang malaikat mau sampaikan buat kita. Melalui Roh Kudus, melalui pesan sorgawi. Sehingga hal-hal yang selama ini kita pikirkan dengan bingung. Hal-hal yang kita pikirkan dengan tertekan. Hal-hal yang kita pikirkan dengan betul-betul mentok. Gak tahu mesti jalan apa yang harus kita buat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tapi waktu kita memberi kesempatan. Maka malaikat akan berbicara buat kita. Dan memberi pesan. Saya tetap percaya. Sorga masih tetap berbicara buat kita. Amin. Bagaimana Tuhan bicara? Lewat Roh Kudusnya. Lewat pasukan malaikat. Pesan-pesan ilahi disampaikannya. Yang pertama supaya kita tidak tersesat. Yang kedua supaya kita tidak terjebak. Yang ketiga supaya kita tidak binasa. Dan yang keempat supaya kita tetap bertahan di jalan-jalan yang Kristus kehendaki. Haleluya. Selanjutnya. Malaikat di akhir zaman. Yang ketiga. Mengawal dan menjaga kita. Klik. Ibrani 1 ayat 13-14. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat apa? Musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah malaikat-malaikat ini, maksudnya adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh apa? Keselamatan. Siapa itu yang harus memperoleh keselamatan? Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang saya. Berarti siapa itu? Malaikat. Malaikat itu yang diutus Tuhan untuk menjaga kita. Makanya ayat 14 bilang, bukankah para malaikat itu semua adalah roh-roh yang melayani. Yang diutus untuk melayani mereka, melayani kita yang harus beroleh keselamatan. Berarti orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk menerima keselamatan. Makanya Alkitab bilang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Semua dipanggil. Sebenarnya sedikit terpilih. Siapa yang terpilih? Orang yang meresponi panggilan. Orang yang berani bayar harga. Makanya Billy Graham pernah berkata, to receive Christ costs nothing. To follow Christ costs something. But to serve Him costs everything. Berarti jelas. Orang-orang yang meresponi panggilan. Orang-orang yang berani berkata tidak pada dosa dan tawaran kegelapan. Orang-orang yang berani tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan dan bertahan sampai kesudahannya. Itu yang akan beroleh selamatnya. Karena mereka bukan yang dipanggil, dipilih. Dan karena terpilih maka ada pasukan malaikat yang melayani. Karena orang-orang terpilih juga harus menghadapi tantangan. Orang-orang terpilih juga akan menghadapi tekanan. Orang-orang terpilih juga akan menghadapi penganiayaan. Orang-orang terpilih juga akan menghadapi jebakan-jebakan yang berbahaya. Tapi pasukan malaikat mengawali dia. Haleluya. Saya bisa lihat Daniel 6 ayat 23. Daniel 6 ayat 23 bilang begini. Allahku. Ini ketika Daniel dibuang ke gua singa. Lalu Raja Darius bertanya. Daniel. Apakah Allah yang kau sembah dengan tekun itu menyelamatkan engkau? Daniel 6 ayat 23 berkata, kekalah hidup Tuanku Raja. Di ayat sebelumnya, ayat 23-nya dikatakan, Allahku
telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Saudaraku, there is always an angel to save us. Selama jalan kita benar. Bukan berarti kita nggak bisa dicurangi, bukan berarti kita nggak bisa dijahati, tapi kita tidak bisa dihancurkan. I cannot be destroyed. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang sama saya tidak bisa dihancurkan. Lebih semangat lah, apalagi yang di gereja nih, sama-sama bilang, saya tidak bisa dihancurkan. Lebih semangat, khusus yang di gereja, ayo taruh tangan kanan di dada, sama-sama bilang, saya tidak bisa dihancurkan. Yeah, saya tidak bisa dihancurkan, haleluya, yeah. Saudara-saudara yang ikuti dalam ibadah, di rumah saudara masing-masing ketik di live chat saudara. Saya tidak bisa dihancurkan. Yes. Saya tidak bisa dihancurkan. Yeah. Daniel bisa dibuang ke gua singa. Tapi malaikat datang katup mulut singa. Dan singa gak bisa berbuat apa-apa. Yang keempat, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Malaikat di akhir zaman menguatkan kita untuk bertahan. Orang dunia cuma bisa nyanyi, ku coba bertahan, walau kadang sakit. Tapi anak Tuhan bukan coba bertahan. Anak Tuhan berdiri tegak dan berkata, aku lebih daripada orang yang menang, karena Kristus yang mengasihi aku, haleluya. Makanya bagian terakhir ini, klik, lihat ayat firman Tuhan ini. Lukas 22 ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus ketika menjadi sama dengan manusia, dia mengosongkan diri dan menjadi sama dengan manusia. Di Taman Getsemani, tetes keringatnya sudah bercampur darah. Dia berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Karena beban dosa dunia akan ditangguk, ditimpakan, ditampung oleh dia. Ingat Yohanes Pembaptis pernah berkata, lihatlah anak domba Allah yang menanggung seluruh isi dunia. Dan tiba saatnya, di kediaman Getsemani, dia harus menanggung dosa isi dunia. Dia berkata, Bapa kalau boleh cawan ini lalu, tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Di saat-saat pergumulan itu, ayat ini jelas. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Saudaraku, Tuhan bisa mengutus malaikat. Dan kadangkala engkau lagi susah, ada orang yang datang membantu saudara. Tanpa terasa, sebetulnya orang itu sedang menjadi malaikat bagimu. Engkau lagi susah, ada hamba Tuhan yang mendoakan engkau untuk menuntun engkau pada iman dan mujizat. Tanpa kau sadar, hamba Tuhan itu menjadi malaikat bagimu. Saya masih tetap percaya dua hal. Ada malaikat yang terlihat. Tuhan pakai orang. Dengan cara Tuhan. Orang itu seperti malaikat yang diutus buat kita. Kita lagi jatuh. Orang itu datang untuk menguatkan kita. Kita lagi tersesat, orang itu mengarahkan kita. Kita lagi berpikir untuk bunuh diri, orang itu memeluk kita. Dan mengingatkan kita tentang kebaikan Tuhan. Ada orang-orang yang mau bercerai. Tapi ada orang yang mengingatkan dia, kenapa mesti bercerai? Jangan, lalu dia tolong kita, dia bantu kita. Tanpa terasa. Itu adalah malaikat kelihatan yang sedang Tuhan utus. Kita harus menghormati. Kita harus menghargai, kita harus mengingat, kita tetap harus mendoakan. Tapi kita pada dasarnya harus bersyukur kepada Tuhan karena itu malaikat yang Tuhan kirim. Pernahkah malaikat-malaikat seperti itu datang dalam hidup saudara? Jangan lupa tetap hargai, hormati dan doakan.
Karena malaikat-malaikat yang terlihat juga pasti pernah ada salahnya sama saudara. Jangan jadi orang yang lupa diri. Pernah ditolong. Hanya karena ada satu kesalahan kecil atau ada satu persoalan kecil. Sudah kepahitan, benci, dendam. Aduh. Saudara gak ingat. Orang itu pernah jadi malaikat yang menyelamatkan saudara. Orang itu pernah jadi malaikat yang mengulurkan tangan bagi saudara. Belajar menghargai dan menghormatinya. Tetapi saya juga percaya. Masih ada malaikat-malaikat yang tidak terlihat. Yang meyakinkan kita. Bahwa saya tidak sendiri. Melewati apapun. Saya lebih daripada orang-orang yang menang. Adik-adik muda. Ada pasukan malaikat yang menjaga engkau. Tetap tenang. Tetap berjalan di jalan Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasihi dalam kasih Kristus. Badai demi badai yang harus kita lewati. Ada pasukan malaikat yang menjamin kita. Sampai Alkitab berani tegas katakan, 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Pastikan hari ini kita izinkan pelayanan malaikat membimbing kita, menjamin kita, menuntun kita, menjaga kita, menguatkan kita. Untuk kita selalu ada di jalan-jalan Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yesusku, bangga padamu.